saya Nur Amalia. Di sini kita akan sharing mengenai komunikasi bisnis terkait teknologi informasi. Yaitu kita langsung lanjut ke poin yang pertama, yaitu arti penting teknologi komputer. Yang dimana istilah teknologi informasi ini mulai populer di tahun 70-an. Pada masa sebelum istilah pengolahan data elektronis, teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi pengolahan data dan penyebaran data menggunakan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Terdiri juga dari komputer, komunikasi, dan elektronik digital. Oke, kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu komponen dasar komputer. Komputer memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama portable atau komputer yang ukurannya lebih kecil, ringan, dan bisa dibawa kemana saja. Kemudian yang kedua ada desktop, yaitu komputer yang berukuran besar dan berat dan biasa digunakan di rumah ataupun di kantor. Kemudian lanjut ke komponen utama komputer, yaitu yang pertama ada hardware atau perangkat keras, yaitu hardware terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, kemudian ada juga keyboard dan monitor. Kemudian lanjut di perangkat software atau perangkat lunak ya. Kemudian software digunakan untuk mengolah data, presentasi data atau membagi data, dan bidang khusus lainnya. Kemudian lanjut di poin selanjutnya, yaitu ada komputer jinjing atau portable komputer. Seiring dengan berjalannya waktu, kini masyarakat menggunakan komputer mulai menentukan pilihan komputer ke komputer jinjing atau biasa dikenal dengan laptop, notebook, dan netbook. Kemudian lanjut di poin selanjutnya, ada juga personal digital assistant atau PDA, yang dimana diciptakan untuk membantu tugas para manajer yang berkaitan dengan penyediaan informasi personal, yang bentuknya kecil, mungil, dan berukuran saku. Terdapat beberapa keunggulan pada PDA atau personal digital assistant, yaitu yang pertama dilengkapi dengan GPS yang bisa dipakai dalam dunia otomotif sebagai alat bantu navigasi pengemudi untuk melihat kondisi lalu lintas dalam suatu perjalanan. Kemudian yang kedua sebagai media hiburan, dan yang ketiga sebagai media penyebaran informasi dalam dunia pendidikan. Munculnya CD-ROM di pasar akan membuat kegiatan-kegiatan bisnis menjadi lebih produktif, lebih menarik, dan lebih efisien di antaranya karena beberapa alasan. Yang pertama, kemampuan CD-ROM dalam menyimpan informasi dalam jumlah besar. Yang kedua, tingkat fleksibel CD-ROM mendapatkan informasi. Yang ketiga, dengan menggabungkan multimedia, CD-ROM telah memainkan peranan yang penting dalam proyek-proyek pelatihan. Yang keempat, munculnya teknologi CD-ROM di pasar telah memotivasi produsen software dan hardware dalam mengembangkan dan meningkatkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kelima, dengan menggunakan multimedia training dengan format CD-ROM akan lebih mudah, lebih murah, dan fleksibel dalam penyesuaian waktunya. Selanjutnya, pengertian internet. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Semakin hari kebutuhan akan internet semakin bertambah seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang. Selanjutnya, search engine. Dengan search engine, kita bisa menemukan suatu website atau artikel yang kita inginkan tanpa harus menjelajahi internet dengan membuka beribu halaman website yang tidak perlu. Ponsel pintar atau smartphone. Smartphone pertama kali diperkenalkan oleh seorang pendiri IBM yang bernama Hunter Simon pada tahun 1992 dan kemudian diperkenalkan oleh Steve Jobs pada tahun 1992 oleh Bill Gates di Las Vegas, Nevada, Amerika
mencari dan menggali informasi, kita bisa mendapat dari CD-ROM,